Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Harapan dan doa saya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema kuasa pikiran. Beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia cukup dihebohkan dengan masalah vaksin yang masuk. Kenapa? Karena ada sebagian orang merespon positif terhadap vaksin ini karena beranggapan ketika divaksin, maka masyarakat Indonesia akan terhindar dari penyebaran COVID-19. Tapi sebagian lagi, ada yang merespon negatif terhadap vaksin ini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak mendengar berita yang digembar-gemborkan kian kemari. Ada yang berkata kalau divaksin takut mati lah. Ada yang berkata kalau divaksin bisa lumpuh lah. Ada yang berkata kalau divaksin bisa kejang-kejang, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang sudah disebarkan kemana-mana. Akibatnya, ketika pemerintah mulai menetapkan peraturan bahwa usia mulai dari lansia, kemudian turun lagi ke usia 50 tahun ke atas, sekarang baru beberapa hari 18 tahun ke atas sudah boleh divaksin, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak bersedia divaksin oleh karena isu yang mereka dengar tersebut. Mengapa demikian? Inilah yang dinamakan dengan kuasa pikiran. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita ini menyadari benar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan sangat memberikan dampak terhadap pikiran yang kita hasilkan. Dari pikiran itu akan berdampak kepada karakter, dan dari karakter inilah yang akan berdampak kepada keputusan-keputusan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu bijaksana di dalam menentukan pikiran apa yang boleh ada di dalam pikiran kita. Artinya, kita harus memilih. Apa itu memilih? Kita harus berani menolak dan membuang semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat yang tidak baik, yang kira-kira itu akan mendatangkan hasil yang tidak baik, yang akan mencuri sukacita kita, yang akan mendatangkan rasa takut khawatir kita. Kita harus buang dan singkirkan semua itu. Karena kita adalah orang-orang yang harus berpikir secara positif, seperti firman Tuhan katakan. Ya, kita bisa lihat dari contoh yang terjadi di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, di mana di situ diceritakan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengutus 12 orang yang mewakili dari 12 suku Israel untuk masuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Hasilnya apa? Ketika mereka pulang, 10 pengintai itu memberikan berita atau laporan-laporan negatif kepada orang-orang Israel. Kenapa bisa begitu? Karena ketika mereka masuk dan melihat-lihat tanah perjanjian tersebut, pikiran mereka itu sudah diselubungi oleh roh ketakutan, oleh roh kekhawatiran, oleh roh yang melemahkan iman mereka, sehingga mereka itu tidak mengingat betapa hebat, betapa luar biasanya Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Akibatnya, mereka memberikan laporan. Saya akan bacakan dari Bilangan 13 ayat 31 sampai ayat 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi keperawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa,
Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Lihat, kenapa bisa demikian? Karena mereka mengizinkan roh ketakutan itu memimpin pikiran mereka, sehingga kuasa Allah itu seolah-olah tertutup di hadapan mereka. Mereka berkata, kota yang kami lihat itu kota yang kuat berkubu-kubu. Sangat tidak mungkinlah bagi kita untuk masuk dan menduduki negeri tersebut. Tapi kita lihat bagaimana dengan pikiran dan pandangan Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bagaimana Tuhan yang sudah membawa dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir itu adalah Tuhan yang dahsyat. Mereka mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah Allah yang setia terhadap apa yang Dia perkatakan. Sehingga pikiran mereka itu selalu dipenuhi dengan kekuatan iman. Ketika mereka melihat negeri itu, apa yang mereka katakan? Itu tertulis di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat 9, saya akan bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kita bisa lihat, dan saya ketika menyiapkan renungan ini, saya bisa membayangkan kalau Yosua dan Kaleb ketika mereka melihat negeri itu, mereka berkata, wow, Tuhan dahsyat ya. Tuhan kasih kita satu tanah perjanjian yang bukan biasa-biasa. Ini adalah tanah perjanjian yang subur, yang makmur, yang berkelimpahan susu dan madunya. Saya percaya saya akan ada di tempat ini. Saya akan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan di tempat ini bagi saya. Saya percaya Tuhan akan bawa bangsa saya untuk masuk dan menduduki negeri ini. Saya percaya. Nah, itulah mengapa Yosua dan Kaleb memang akhirnya adalah orang yang diperhitungkan oleh Tuhan karena iman mereka untuk boleh masuk ke negeri tersebut, sedangkan yang lain tidak. Dari sini kita bisa belajar, sahabat-sahabat dalam Tuhan, betapa kita itu harus menyadari ketika kita mempunyai pikiran yang salah dan kita mengizinkan semua pikiran yang tidak baik itu masuk dan terekam dalam pikiran kita, itu sangat-sangat akan berakibat fatal. Kenapa? Dari pikiran yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah yang kita buat itu akan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, kita perlu belajar sebagai orang-orang percaya bagaimana cara menjaga pikiran kita, sehingga setiap langkah yang kita ambil itu tidak salah di hadapan Tuhan. Pertama, dari Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Artinya, ayat ini mengingatkan kepada kita yang sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, jangan kita itu gagal fokus. Kita harus tetap mengarahkan mata hati kita itu hanya kepada Tuhan, supaya kita tidak lagi tergiur oleh perkara-perkara duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Tapi pikirkan dan kerjakan segala sesuatu yang mendatangkan nilai kekekalan dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa belajar seperti Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 22a, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apakah kita ini sudah pernah bertanya sama diri kita, apa yang kita sudah pikirkan dan kita sudah kerjakan bagi kerajaan Allah? Hal yang kedua,
Dari Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita miliki sebagai pengikutnya? Dalam pikiran Kristus, bagaimana saya hidup di dalam kasih? Bagaimana supaya saya itu selalu mempunyai keintiman dengan Bapa? Di dalam pikiran Kristus selalu ada belas kasihan terhadap orang lain. Di dalam pikiran Kristus selalu dia ingin membawa damai dimanapun dia ada. Tidak ada egois, tidak ada kesombongan. Di dalam pikiran Kristus, bagaimana saya harus berkorban untuk Tuhan, supaya hidup saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal-hal yang luar biasa yang tertanam dalam pikiran Kristus yang harus kita tiru dan harus kita kerjakan saat ini, supaya hidup kita itu layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan bagaimana caranya supaya kita mampu memiliki pikiran Kristus? Hanya satu caranya. Kita harus menundukkan pikiran, hati, perasaan kita setiap hari kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita itu dikasih karuniai oleh Tuhan hikmat untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keputusan, rencana, dan rancangan Allah dalam hidup kita. Jangan mengisi pikiran kita dengan melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, mendengar berita-berita yang tidak baik, tapi belajar firman, itu jawabannya. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita akan menemukan pikiran Kristus. Dan kita akan dimampukan oleh Dia untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.